Damai sejahtera kutinggalkan bagi kalian semua dalam kerendahan hati. Aku akan menyampaikan tentang metaverse. Metaverse adalah alat kecanggihan untuk menghambat imajinasi manusia. Imajinasi manusia akan dikurung dalam suatu alat atau teknologi, supaya imajinasi manusia itu tidak berkembang melebihi apa yang harusnya bisa terjadi, yaitu tentang pekerjaan-pekerjaan iblis setan di akhir zaman. Untuk membuka imajinasi itu dibutuhkan puasa, karena manusia itu pada hakikatnya adalah didiami oleh roh Allah itu sendiri, roh Tuhan itu sendiri, yang sesuai dengan gambaran Allah, manusia roh. Maka dibutuhkan untuk berpuasa supaya tembus di alam roh, tembus di alam imajinasi, alam bawah sadar. Jika manusia bisa tembus di alam roh, alam bawah sadar, maka manusia itu akan mengetahui pekerjaan-pekerjaan iblis, setan yang akan terjadi. Jebakan-jebakan iblis akan bisa terdeteksi apabila manusia itu menyadari bahwa ia adalah manusia roh, dengan bantuan membaca firman Tuhan, firman Allah tentunya, karena itu adalah satu kesatuan antara tubuh, jiwa, dan roh, dan firman Allah atau firman Tuhan. Maka bisa membuka semua gerbang-gerbang yang ada di pikiran. Untuk itu berpuasa untuk menghilangkan atau menghapus bilik-bilik di hati manusia yang masih ada keterikatan dengan dunia, hati yang masih memiliki iri terhadap sesama, dengki, bahkan dendam. Maka jika orang itu berpuasa, orang itu menyingkirkan hawa nafsu yang berada di dalam dirinya, baik itu secara fisik maupun secara batin. Mereka akan berjalan sesuai dengan suara hati mereka, yaitu suara yang berasal dari atas atau dikenal dengan suara ilahi. Metaverse menampung imajinasi kalian, menyekapnya di satu dimensi, satu ruangan, agar imajinasi kalian tidak melampaui batas. Padahal manusia itu sebenarnya adalah bisa mengerti apa yang akan terjadi di depannya. Makanya para elit global menciptakan metaverse untuk mengurung semua imajinasi manusia, supaya suara kebenaran itu tidak disuarakan di seluruh dunia. Untuk itu, manusia yang rendah hati akan mengetahui hal itu dan menyadari bahwa saat alam bawah sadar mereka itu berjalan, mereka mengetahui melalui mimpi atau penglihatan yang notabene adalah berbahaya bagi iblis atau setan di akhir zaman ini. Ketika mereka menyingkapkan akhir zaman ini, apa yang akan terjadi, jebakan-jebakan apa yang terjadi, itu karena mereka manusia benar-benar rendah hati dan benar-benar mencari hadirat Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Isa anak Maryam, Imam Mahdi itu. Karena untuk membukanya, manusia harus berpuasa dan sangatlah rendah hati, agar mengetahui
apa yang akan terjadi di depannya nanti, supaya tidak terjebak oleh teknologi-teknologi sains yang akan menyesatkan mereka untuk tidak kenal dengan Tuhannya, karena teknologi atau sains itu akan menyesatkan pikiran mereka, hati mereka. Itulah kenapa diciptakannya metaverse, menghubungkan dunia imajinasi manusia dan mengendapkan imajinasi manusia di situ sampai manusia itu tidak sadar bahwa imajinasi manusia itu tidak terbatas untuk mengetahui apa yang akan terjadi di depan. Maka dari itu, manusia-manusia roh, manusia-manusia yang sering berpuasa akan mengerti apa yang terjadi di depan mengenai jebakan-jebakan yang sudah disiapkan oleh iblis atau setan supaya menjauhi Tuhan di akhir zaman ini. Tetapi Tuhan mengetahui semuanya. Tuhan adalah Maha Tahu, makanya Dia akan memberitahukan anak-anaknya tentang apa yang akan terjadi di depannya nanti. Tuhan Yesus menyertai kalian semua. Tuhan Yesus memelihara anak-anaknya di masa kesusahan, di masa yang tidak terduga. Percayalah dan imani apa yang Tuhan Yesus, Imam Mahdi, katakan di akhir zaman. Janganlah kalian menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus untuk teknologi atau sains, karena itu sangat berbahaya bagi tubuh, jiwa, dan rohmu. Kalian adalah manusia-manusia roh. Kembalilah menghadap kepada Tuhan Yesus Kristus, Imam Mahdi, Isa Al-Masih, Isa anak Maryam, agar tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sampai pada masa kesudahannya. Itu saja yang bisa aku sampaikan tentang metaverse. Semoga kehidupan kalian diberkati agar tetap menjaga kerendahan hati supaya tidak terjebak oleh jebakan-jebakan yang menjerat hawa nafsu dengan teknologi atau sains. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, bagi keluargamu, bagi sanak saudara. Amin. Amin. Praise the Lord. Haleluya.